Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 541 hanya menunjukkan bahwa kamu adalah sampah. Tuan Muda Yishan berdiri di hadapan Lin Bai, ekspresinya dingin dan sombong. Dia seperti seekor naga di dunia, membawa tekanan tanpa akhir dan cahaya kejeniusan yang menekan semua prajurit di Qishan. Dia, Tuan Muda Yishan, adalah pembudidaya pedang nomor 1 di Siwandasan, dan dia juga termasuk di antara pembudidaya pedang di seluruh 700 kerajaan Lingdong. Belum lama ini, dia pergi ke Villa Mingjian. Setelah konferensi diskusi pedang, dia menjadi terkenal di seluruh dunia. Saat itu, dia menerima undangan dari Miracle Ridge dan bergabung dengan Miracle Ridge. Sejak saat itu, dia melompati gerbang naga dan terbang ribuan mil. Terangnya bersinar terang, dan kemuliaan melimpah. Tuan Muda Yishan hanya berdiri di lapangan dengan pedangnya dan tidak menggunakan keterampilan pedangnya, tetapi dia telah memberikan aliran ketakutan dan keterkejutan yang terus-menerus kepada semua prajurit di sekitarnya. Tuan Muda Yishan ini benar-benar salah satu yang terbaik di antara 700 negara di Lingdong. Tuan Muda Yishan tampak dingin dan berkata kepada Lin Bai dengan tatapan jijik, "Beri kamu kesempatan, kamu bisa bunuh diri, kalau tidak aku akan memukulmu sampai mati." Setelah mendengar ini, Lin Bai tersenyum dengan jijik, "Jika kamu punya. Datanglah dan coba kemampuan ini. Mencari kematian." Mata Tuan Yishan langsung berkilat, dan nafas dingin menyebar. Pedang panjang di tangannya, senjata spiritual kelas 5, memiliki kekuatan tak terbatas. Ketika dia menggunakannya, gelombang energi yang dapat meratakan gunung dan sungai tiba-tiba terbuka. Fiuh! Tuan Muda Yishan bergoyang dan menyerang Lin Bai dengan kekuatan langit dan bumi. Sebuah pedang ditusuk dengan keras, dan cahaya pedang yang rapuh itu sama menyilaukannya dengan bintang di 9 langit. Pedangnya belum tiba, tapi niat pedangnya menyerang lebih dulu. Kekuatan pedang, yang seperti kekuatan surga, menghantam tubuh Lin Bai. Niat pedang tingkat ketiga Tuan Muda Yishan setebal gunung, dan kekuatannya sangat besar dan berat. Ketika dampaknya datang, Lin Bai merasakan sesak di dadanya, dan darahnya terluka parah secara langsung oleh niat pedang ini. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul, dan pedang yang dingin dan menggigit menghantam Lin Bai. Huff! Lin Bai mendengus dingin, pedang Qingge menunjukkan semangat juangnya yang tak terbatas, dan menghadapi serangan itu dengan satu pedang. Terjadi ledakan keras. Kedua pedang itu bertabrakan, dan Lin Bai terlempar mundur lebih dari 10 langkah, dengan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Langkah pertama hanyalah sebuah ujian, dan aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, tapi Lin Bai sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu benar. Niat pedang tingkat ketiga Tuan Yishan dan setengah langkah dari alam pil ilahi tingkat kultivasi yang sempurna, Lin Bai dapat menahannya. Serangan pedang ini sudah sangat kuat. Ya, saya tidak menyangka Tuan Muda Yishan akan benar-benar meningkatkan kultivasinya setelah mengasingkan diri selama lebih dari 3 bulan. Banyak prajurit menjadi sangat dalam waspada ketika mereka melihat Tuan Muda Yishan mengambil tindakan. Tuan Yishan tersenyum tipis, "Kamu sebenarnya bisa memblokir pedangku tanpa membunuhku. Haha, kamu bisa menyombongkan diri seumur hidup." Hahaha. Lin Bai mendengar apa yang dikatakan Tuan Yishan dan tertawa liar, "Kamu harus jadi apa? Banggakan. Anda adalah seorang kultivator pedang tingkat ketiga, prajurit Dzogchen alam ramuan dewa setengah langkah, kultivator pedang nomor 1 di Siwandasan, tetapi Anda tidak dapat membunuh saya, prajurit alam ramuan dewa setengah langkah tingkat menengah, dan seorang kultivator pedang tingkat 2 dengan satu pedang. Saya adalah pendekar pedang di tingkat menengah. Apa maksudnya? Apa kamu tidak tahu? Artinya kamu adalah sampah. Kamu adalah sampah, bagaimana caranya bisakah kamu begitu sombong? Kamu sampah namun kamu percaya diri. Apakah kamu masih bangga? Lin Bai berkata dengan nada jijik di wajahnya. Ketika Tuan Yishan mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Aku ingin bermain denganmu. Karena kamu begitu bertekad untuk mencari kematian, aku akan menunjukkan belas kasihan dan mengirimmu ke jalanmu. Gunung dapat menahan langit, kata Tuan Yishan. Ilmu pedangnya tiba-tiba menjadi ganas, dan kesombongan kuning bumi terbang di pedangnya. Sebuah pedang meluncur ke arah Lin Bai seperti membawa gravitasi gunung besar, begitu agung dan kuat hingga menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ini adalah teknik pedang Tianshan, Master Yishan. Benar saja, itu adalah teknik pedang Tianshan kelas 2. Konon rangkaian teknik pedang ini hanya memiliki total 3 jurus, yaitu menaklukkan langit dengan gunung, mengisi laut dengan batu, dan hancurkan yang abadi dengan debu. Meskipun hanya ada 3 gerakan, tetapi ketika Anda mencapai langkah ketiga, Anda dapat memadatkan semua energi sejati Anda dan kekuatan langit dan bumi menjadi satu titik, dan meledak cukup keras untuk mengguncang langit. Ya, rangkaian ilmu pedang ini sangat kuat. Seni bela diri tingkat surga.
Berbeda dari seni bela diri tingkat bumi, ada batasan yang tidak dapat diatasi antara setiap alam. Ya, teknik pedang Tianshan adalah yang kedua seni bela diri tingkat surga, dan kekuatannya 3 kali lebih kuat dari 10 jurus seni bela diri tingkat surga tingkat pertama yang dikombinasikan dengan satu serangan. Buku ilmu pedang ini dibeli dari Miracle Ridge oleh keluarga Yishan di harga yang sangat mahal. Melihat Tuan Yishan menghunus pedangnya, hal itu langsung menimbulkan sensasi. Teknik pedang Tianshan begitu bergengsi dan sakti, tak heran orang-orang ini begitu ketakutan. Di bawah pedang ini, Lin Bai merasakan kekuatan teknik pedang Master Yishan yang sungguh mencengangkan. Kekuatan besar menderu, menghancurkan dunia. Gunung dan sungai sunyi selamanya. Mata Lin Bai berkilat dan dia menyerang dengan pedang. Kedua energi pedang bertabrakan di udara, dan ledakan tiba-tiba meledakkan badai langit dan bumi, menyapu seluruh tempat, dan wajah 10.000 prajurit berubah drastis karena ketakutan. Kamu benar-benar memblokirku lagi. Sialan, aku sangat marah. Satu batu memenuhi lautan. Tuan Muda Yishan kemudian menggunakan pedang kedua dengan sedikit kemarahan. Pedang kedua datang, kekuatannya beberapa kali lebih ganas dan lebih kuat dari pedang pertama. Wajah Lin Bai serius, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Kekuatan supranatural. Pedang lembut. Gerakan Lin Bai melintas dan dia dengan cepat menyerang ke depan. Sebuah pedang menebas langit, dan pada saat mata Lin Bai bersinar, cahaya pedang yang terang menebas dengan marah. Kekuatan besar menyebar ke segala arah. Hancurkan yang abadi dengan debu-debu. Tuan Muda Yishan belajar dengan bijak kali ini. Saat pedang kedua jatuh, dia segera menggunakan pedang ketiga. Dampaknya sangat besar. Mata Tuan Muda Yishan penuh dengan keganasan. Kematian. Pedang ketiga menyerang secara tiba-tiba. Tuan Yishan sangat yakin bahwa Lin Bai tidak akan pernah selamat dari serangan pedang ini. Lin Bai dan Master Yishan saling beradu pedang, dan segera dia memiliki sedikit pemahaman tentang ilmu pedang Master Yishan. Meskipun ilmu pedang dan kultivasi orang ini sangat kuat, mereka masih kalah dengan Jian Ruohan. Dan bukan tidak mungkin aku kalah darinya. Mungkin aku masih bisa menang. Lin Bai memikirkan hal ini, matanya segera berubah karena terkejut. Segera, Lin Bai bergoyang dan mengambil inisiatif menyerang. Sebelumnya, Tuan Yishan mengambil inisiatif, dan Lin Bai secara pasif menerima langkah tersebut, terutama karena dia ingin melihat seberapa jauh jarak antara dirinya dan Tuan Yishan. Sekarang nampaknya kesenjangannya sangat kecil. Oleh karena itu, setelah mengetahui kekuatan Master Yishan, Lin Bai mengambil tindakan tegas. Niat pedang tingkat kedua. Kekuatan supernatural. Hentikan angin. Sosok Lin Bai seperti kilat, dan ketika matanya membuka dan menutup, niat membunuh yang ganas terungkap. Di langit dan bumi, angin kencang menyapu, membungkus Lin Bai dan Tuan Yishan. Lin Bai menebasnya dengan satu pedang. Cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti pedang yang menciptakan dunia, menebas dari langit ke bumi, merobek langit dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Pedang ini menghancurkan langit, menghancurkan ketiadaan, menghancurkan segalanya, menghancurkan. Angin. Bab 542 Serangan balik Lin Bai. Ketika pedang Lin Bai jatuh, ekspresi Tuan Yishan tiba-tiba berubah karena terkejut. Energi pedang menghancurkan semua serangan Tuan Muda Yishan. Kekuatan yang kuat mengejutkan Tuan Yishan dan mundur 3 langkah. Ini adalah pertama kalinya Master Yishan mengalami kemunduran sejak dia mengambil tindakan. Saat dia menyerang Lin Bai barusan, dia sekuat naga, sekuat harimau, dan tak terhentikan seperti dewa yang turun dari surga. Pedang Lin Bai benar-benar membuat Tuan Yishan mundur 3 langkah. Kekuatan bertarung orang ini telah mencapai tingkat yang begitu ganas. Sekelompok prajurit berseru ketika mereka melihat serangan balik Lin Bai. Dia akan memulai serangan balik. Orang ini luar biasa. Dia pernah berduel dengan Tuan Muda Yishan sebelumnya. Dia mungkin mencoba mencari tahu kekuatan Tuan Muda Yishan. Sekarang sudah jelas, dia merasa bahwa dia yakin menang, jadi dia segera mengambil tindakan. Ayo, banyak prajurit memandang Lin Bai dan berseru. Semuanya, apakah kalian sudah melupakan orang ini? Bukankah orang ini adalah orang yang berada di bawah perintah pengejaran berdarah selama 10 hari? Apa, dialah yang telah dirumorkan dalam setengah bulan terakhir. Pedang Iblis Penggarap. Dia berada di bawah perintah pengejaran berdarah selama 10 hari, tetapi dia bergegas keluar Gunung Siwan dan masuk ke hutan terlarang. Dia berjuang untuk keluar dari kuil dan kembali ke Gunung Qishan. Saya mendengar bahwa pegunungan Ashes berlumuran darah tadi malam. Itu mungkin metode dari kultivator pedang iblis ini. Jadi, dia adalah kultivator pedang iblis, Lin Bai. Tentu saja, dia sangat kuat. Banyak prajurit mengenali Lin Bai. Para prajurit yang berada di bawah perintah pengejaran berdarah 10 hari memiliki beberapa harapan untuk Lin Bai. Mereka awalnya mengira Lin Bai, seorang prajurit tak dikenal, bisa melawan Master Yishan.
Tapi sekarang identitas Lin Bai telah terungkap, akan sangat menarik bagi pendekar pedang iblis dari Siwandasan untuk melawan Master Yishan. Meng Yunchuan memandang Lin Bai dengan kaget. Mampu menjatuhkan Tuan Yishan mundur 3 langkah dengan satu serangan pedangnya adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Di antara seluruh dinasti Feng Yun, hanya Feng Yun Xiu yang bisa melakukannya. Tuan Muda Yishan berkata dengan muram, "Selamat, kamu berhasil membuatku marah." Wajah Lin Bai tanpa ekspresi, keterampilan tubuhnya bersinar, dan keterampilan pedangnya menyerang dengan keras. Kekuatan supernatural, bunga patah. Dengan tebasan pedang, aura sunyi dan mematikan segera memenuhi langit. Pedang itu jatuh dengan keras, dan dalam niat pedang yang dingin dan sunyi, semua prajurit di ruangan itu kedinginan. Tuan Muda Yishan menyaksikan pedang kuat Lin Bai jatuh, dan cibiran tiba-tiba muncul di bibirnya, semangat bela diri. Pedang batu. Di atas kepala Tuan Muda Yishan, semburan kabut kuning bumi melonjak. Tiba-tiba, pedang kuno yang terbuat dari batu muncul dari kabut. Pedang ini seluruhnya terbuat dari batu berwarna kuning tanah, memancarkan aura kuno seperti zaman batu. Pedang batu ini sebenarnya adalah roh bela diri tingkat bumi kelas 9. Kekuatan supernatural, Qianshan. Tuan Muda Yishan menggunakan roh bela diri pedang batu, yang segera menyebabkan auranya meningkat tajam dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Kemudian niat pedang tingkat ketiganya meraung ke seluruh dunia seperti seekor naga. Niat pedang yang kuat memobilisasi kekuatan langit dan bumi, dan bayangan pegunungan tiba-tiba muncul di atas kepala Tuan Muda Yishan. Gunung-gunung itu satu demi satu, naik dan turun satu demi satu, seolah-olah semua kekuatan gunung dari 100.000 gunung ini muncul di kepala Master Yishan saat ini. Setiap gunung memancarkan kekuatan yang agung, megah, besar dan dahsyat. Dan ribuan gunung, yang bertumpuk, cukup untuk menekan langit dan menghancurkan segalanya. Inilah kekuatan magis Master Yishan, bernama Qianshan. Justru karena kekuatan magis inilah para pejuang 100.000 gunung percaya bahwa dia dapat memindahkan 100.000 gunung, sehingga mereka memanggilnya Tuan Yishan. Faktanya, memang seperti ini, gunung-gunung yang terus-menerus di atas kepala Guru Yishan sama sunyi dan sunyinya seperti 100.000 gunung. Ya Tuhan, Tuhanku, kekuatan magis Tuan Yishan ada di sini. Gunakan jiwa bela diri Anda, gunakan niat pedang tingkat ketiga untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi, dan hancurkan ribuan gunung hingga berkeping-keping, hancurkan segalanya. Sangat kuat. Tuan Yishan layak menyandang namanya. Pembudidaya pedang nomor 1 di Siwandasan memang sangat kuat. Semua prajurit di sekitar ketakutan dengan gerakan ini dan menjadi pucat, berkeringat seperti hujan, dan buru-buru mundur. Mati. Tuan Yishan terbang ke arahnya dengan pedangnya. Pedang ini membawa kekuatan 100.000 gunung, menekan Xuan Huang dan menghancurkan segala sesuatu yang jatuh. Di bawah kekuatan yang kuat ini, tanah di bawah kaki Lin Bai mulai retak. Melihat ke atas, Master Yishan turun dari langit dengan kekuatan 100.000 gunung, seperti dewa yang turun ke bumi, terlalu agung untuk didaki. Ini terlihat seperti kultivator pedang nomor 1 di Gunung Siwanda. Menghadapi pedang yang begitu kuat, Lin Bai tidak hanya tidak panik, tapi malah mencibir di sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman semangat juang di wajahnya. Kekuatan supranatural. Bunga patah. Lin Bai menyerang ke depan dengan energi pedang. Namun dengan mudah dihancurkan oleh Tuan Yishan. Ini tidak berarti bahwa 4 pedang Feng Huaxuiwei lebih lemah dari kekuatan magis Tuan Muda Yishan. Itu karena tingkat kultivasi Lin Bai dan budidaya niat pedang lebih lemah daripada Tuan Muda Yishan, dan dia tidak dapat mengerahkan sepenuhnya kekuatan Feng Huaxuiwei. Selain itu, kekuatan-kekuatan magis akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat budidaya prajurit. Tuan Muda Yishan dengan mudah menghancurkan kekuatan magis Lin Bai dan tertawa liar, hahaha, kekuatan magismu rentan terhadapku. Ini adalah pilihan terakhirmu. Ini adalah jurus pedangmu yang paling kuat. Ayolah. Karena kamu tidak punya kartu truf, lalu mati. Tuan Yishan tertawa terbahak-bahak karena bangga. Melihat keterampilan pedang Lin Bai diulangi, Master Yishan segera memutuskan bahwa Lin Bai tidak punya cara lain. Ayo, pedang terakhir, pedang terbang. Tiba-tiba pada saat ini, pedang terbang itu terbang keluar dari tubuh Lin Bai dan melesat ke langit. Pada saat ini, Lin Bai menggunakan sayap angin dan guntur untuk menyerang dengan cepat. Pedang terbang, bunga patah, kekuatan supernatural, bunga patah. Lin Bai dan Fei Jian keduanya menebas secara bersamaan, dan energi sejati mereka tiba-tiba melonjak ke Fei Jian. Kedua pedang itu ditebas bersama-sama dengan kekuatan yang tak ada habisnya, mengacaukan situasi ke segala arah. Dua energi pedang yang dingin dan kuat meraung dan menghantam 100.000 pegunungan Master Yishan. Gemuruh. Kedua pedang itu melesat ke pegunungan 100.000 dengan momentum yang tak terbendung, menghancurkan langit dan bumi, dan meratakan pegunungan 100.000 dengan satu pedang.
Tuan Muda Yishan menyaksikan dengan ngeri saat kedua pedang itu terbang ke arahnya, menghancurkan kekuatan magisnya dan menjatuhkan sosoknya. Puff! Tuan Yishan memuntahkan darah, terbang mundur, terjatuh sejauh 100 meter, dan muntah darah. Saya kalah. Saya sebenarnya kalah dari orang yang tidak dikenal. Bagaimana saya bisa kalah? Siapa lagi di dunia ini yang bisa mengalahkan saya kecuali Feng Yunxiu? Saya tidak bisa kalah. Wajah Tuan Yishan ganas, tidak mau percaya apa yang terjadi. Dia berteriak dengan marah. Bab 543 Ji Xiang dan Ling Tianzi. Pada saat ini, Lin Bai melihat Tuan Yishan terluka parah. Lin Bai segera mengayunkan pedangnya dan menyerang Tuan Yishan dengan cahaya pedang yang ganas. Kematian. Di atas pedang terbang, cahaya pedang menyala dan mengenai tenggorokan Tuan Muda Yishan. Tidak. Chen Deki terkejut dan berdiri di depan Tuan Yishan. Puff! Pedang terbang menembus jantung Chen Deki, darah Chen Deki berceceran di tempat dan menyebar kemana-mana. Ayah! Darah Chen Deki berceceran di wajah Tuan Muda Yishan, membuat Tuan Muda Yishan terlihat sedih. Chen Deki berkata, pergi cepat, cepat pergi, aku hanya punya satu kehidupan, kamu masih memiliki masa muda dan masa depan yang cerah, cepat pergi. Ayah! Tuan Yishan berteriak kesakitan. Ayo pergi. Ketika Chen Deki mengucapkan kalimat terakhir, napasnya lemah dan akhirnya mati. Tuan Muda Yishan menurunkan Chen Deki, menatap Lin Bai dengan tajam, dan berkata dengan dingin, Lin Bai, tunggu saja, aku akan kembali untuk mencarimu. Setelah aku membunuhmu, aku akan pergi mencari orang tuamu dan menemukan mereka. Semua rakyatmu akan dibantai dan ke-9 suku akan dimusnahkan. Setelah mengatakan itu, Tuan Yishan berbalik dan menembak ke pegunungan 100.000 tanpa menoleh ke belakang. Kemana harus pergi? Karena dia telah bermusuhan dengan Tuan Yishan, Lin Bai sama sekali tidak bisa melepaskannya. Lin Bai dengan santai menyimpan tas penyimpanan Chen Deki dan mengejar Tuan Yishan. Cahaya pelarian Tuan Muda Yishan sangat cepat, dan dia telah terbang ribuan mil dalam sekejap mata. Lin Bai berdiri, pedang terbang itu jatuh di kakinya dan bergegas keluar. Lin Bai menginjak pedang terbang dan mengejar Master Yishan di udara. Namun Tuan Yishan mengandalkan fakta bahwa dia telah tinggal di Gunung Siwanda sejak dia masih kecil dan sangat akrab dengan tempat ini, dia menggunakan medan untuk menghindari serangan Lin Bai. Baru setelah Lin Bai mengejarnya puluhan ribu mil dengan pedang terbangnya, Tuan Yishan tiba-tiba menghilang. Di mana orang itu? Lin Bai turun ke dalam hutan dan mulai mencarinya di lembah. Segera ketika Lin Bai memotong duri dengan pedang, memperlihatkan susunan teleportasi melingkar berukuran 100 meter, mata Lin Bai menjadi dingin. Ada susunan teleportasi yang sangat rahasia di sini. Tuan Yishan jelas tahu bahwa susunan teleportasi ini ada di sini, dan dia bergegas ke sini secara khusus. Susunan teleportasi ini adalah susunan teleportasi satu arah dan satu kali. Dengan kata lain, susunan teleportasi ini hanya dapat memindahkan orang dari sini, dan hanya dapat digunakan satu kali. Sekarang mustahil untuk memburu Master Yishan. Lin Bai tidak tahu di mana tepatnya susunan teleportasi telah meneleportasi Tuan Yishan, apalagi susunan teleportasi rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Hei! Lin Bai menghela nafas kecewa, menginjak pedang terbang, dan kembali ke Gunung Qishan. Lin Bai menggunakan kekuatannya yang tak terkalahkan untuk menakuti para pahlawan. Atas saran Lin Bai, Meng Yunchuan setuju untuk mendapatkan kembali kendali atas Qishan. Anggota klan Meng diselamatkan oleh Meng Yunchuan. Setelah mengetahui bahwa Lin Bai telah menyelamatkan Qishan, mereka sangat gembira. Kemudian mereka mengetahui kematian Meng Yunxiang dan patah hati. 5 hari kemudian, Lin Bai berjalan ke lembah bunga dengan anggrek putih di tangannya. Di lembah bunga ini terdapat makam yang dibangun dengan cermat. Xiao Nizi, aku pergi. Ini terakhir kali aku bertemu denganmu. Mungkin aku tidak akan kembali. Kamu seharusnya baik-baik saja di sana. Meskipun aku belum mengenalmu untuk waktu yang lama. Tapi aku suka karaktermu. Kamu seperti teratai putih, tidak cocok dengan dunia kotor ini. Penampilanmu juga membuatku melihat bahwa ada kebaikan dalam sifat manusia pejuang. Dalam awalnya, sifat manusia itu baik. Lin Bai berdiri dan melihat sekeliling. Lembah bunga dipenuhi dengan bunga yang ditanam oleh Lin Bai. Setelah Lin Bai tinggal di lembah bunga selama lebih dari 1 jam, dia menginjak pedang terbang dan kembali ke Qishan. Di Qishan, Lin Bai memanen 200 juta batu spiritual setelah menjual semua monster yang diburunya. Awalnya, monster yang diburu Lin Bai paling banyak hanya bernilai lebih dari 150 juta, tetapi Meng Yunchuan langsung memberi Lin Bai 200 juta, dan batu roh tambahan dianggap sebagai tanda terima kasih kecil. Lin Bai menerimanya tanpa penundaan. Dini hari berikutnya, Meng Yunchuan menyuruh Lin Bai menjauh dari Qishan dan berkata, Saudara Lin, apakah kamu benar-benar tidak akan tinggal?
Meng Yunchuan melihat bahwa Lin Bai sangat kuat dan ingin membiarkannya tinggal di Siwandasan, dan bahkan memberinya penguasa Qishan. Datang dan lakukan itu. Karena Lin Bai ada di sini, Qishan pasti akan makmur. Lin Bai tersenyum dan berkata, Saudara Meng, jalan saya bukan di Siwandasan, tetapi di suatu tempat yang lebih jauh. Baiklah, Saudara Meng, jika saya memiliki kesempatan, saya akan kembali menemui Anda. Meng Yunchuan mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu, Saudara Lin akan pergi ke Villa Mingjian dari dinasti Tianjian untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi pedang. Saudara Lin, harap berhati-hati, tahun ini mungkin menjadi tahun terkuat bagi pendekar pedang di Villa Mingjian. Kata Lin Bai. Sambil tersenyum, sangat menarik untuk melawan yang kuat. Saudara Meng, saya akan pergi. Meng Yunchuan mengangguk. Lin Bai tersenyum tipis, pedang terbang itu jatuh ke tanah, Lin Bai naik ke langit, dan menghilang dari cakrawala dalam sekejap. Meng Yunchuan menyaksikan Lin Bai pergi dengan pedang terbang, dengan ekspresi serius di wajahnya, kebaikan Saudara Lin, keluarga Meng kami tidak akan pernah melupakannya. Para tetua keluarga Meng yang mengikuti Meng Yunchuan melihat kecepatan terbang Lin Bai pedang, mereka semua berteriak ketakutan. Itu terlalu cepat. Dia berada puluhan ribu mil jauhnya dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia benar-benar terbang 100.000 mil jauhnya. Sungguh menakjubkan, bahkan orang kuat di alam surga terbang tidak bisa. Ayo kita lepas dari cahaya begitu cepat. Orang ini memiliki keterampilan yang tidak dapat diprediksi dan potensi yang tidak ada habisnya. Beberapa tetua klan Meng berkata dengan emosi yang dalam. Ketika Lin Bai meninggalkan Siwandasan, sesosok jatuh dari langit dan mendarat di kuil. Dengan punggung tegak, dia mendarat di kuil dan menatap pohon sicamore yang mati di depannya. Ji Xiang, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, auman biksu tua masih terdengar dari sumur kering di sebelah kuil. Sosok itu memandang ke sumur kering dengan jijik dan mendengus dingin. Pada saat ini, penunggang kuda tanpa kepala dan pembudidaya pedang yang tertindas menyerang kuil satu demi satu. Ketika pembudidaya pedang yang jatuh melihat sosok yang berdiri di kuil, matanya yang merah darah bergetar karena terkejut, dan suaranya yang serak menyebar, "Guru." Sosok itu berbalik diam-diam dan melirik ke arah pembudidaya pedang yang jatuh. Orang ini jelas adalah Ling Tianzi. Pendekar pedang yang jatuh itu membuang pedang di tangannya dan berlutut di depan Ling Tianzi. Dia tampak bersemangat dan berteriak dengan gembira, murid bernama Ji Xiang, beri penghormatan kepada mentorku. Kata Ling Tianzi dengan wajah tanpa ekspresi dan mata yang agak marah. Ji Xiang, ketika aku mengatur metode rahasia mencapai surga ini untukmu menyegel tempat ini selama ribuan mil, aku memberimu waktu 100 tahun, tetapi kamu masih gagal membunuh biksu tua ini. Ji Xiang merasa sangat bersalah. Ji Xiang malu dengan mentornya. Ling Tianzi berkata, kamu sangat mengecewakanku. Ji Xiang menundukkan kepalanya kesakitan. Ling Tianzi menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu pernah bertemu Lin Bai? Ji Xiang berkata, prajurit yang masuk ke kuil sebelumnya. Apakah dia diutus oleh tuannya? Ling Tianzi berkata dengan ringan, dia adalah aku yang keempat murid. Ketika Ji Xiang mendengar ini, hatinya tertusuk pisau, dan dia tersenyum pahit, jadi begitu. Bab 544 Rumah Harta Karun di Pegunungan 100.000. Ling Tianzi bertanya, apakah kamu tahu apa yang berbeda antara kamu dan Lin Bai? Ji Xiang berkata, jika kamu bisa menjadi murid langsung dari mentormu, kamu harus memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang dan seni bela diri. Sebaik dia. Salah. Ling Tianzi berkata dengan tegas, perbedaan terbesar antara kamu dan Lin Bai adalah kamu terlalu bodoh, terlalu bodoh. Ketika dia mengatakan ini, Ling Tianzi menjadi sedikit marah, orang tua ini biksu memiliki emas abadi. Jiwa bela diri di dalam tubuh, mempraktikkan keterampilan iblis, dan jiwa abadi. Bahkan jika saya mengajari Anda cara menggunakan pedang iblis, Anda tidak dapat membunuhnya. Tetapi Anda, bukan. Hanya Anda yang memilikinya. Tidak mendapat pencerahan atau pencerahan apapun dalam 100 tahun ini, daripada berpikir, Anda harus tinggal di sini dan menyia-nyiakan masa muda dan waktu Anda. Ada lebih dari 1.000 atau 10.000 cara di dunia ini yang dapat membunuh biksu tua itu, tapi kamu telah memilih yang paling bodoh. Kamu harus menyimpannya. Ini. Jika 100 tahun telah berlalu dan budidayamu meningkat, bisakah kamu membunuhnya? Ling Tianzi berkata dengan marah. Ji Xiang menunduk karena malu. Ling Tianzi menjadi tenang dan berkata, apakah kamu tahu apa yang akan dilakukan Lin Bai jika dia digantikan olehmu? Ji Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Ling Tianzi berkata dengan serius, kalau begitu izinkan saya memberitahu kamu, jika biksu tua ini membantai keluarga Lin Bai. Lin Bai tidak akan sepertimu, tinggal di sini, berlatih keras, mencari kesempatan untuk membunuh biksu tua itu. Lin Bai akan keluar dari sini untuk mencari,
mengejar, dan menghancurkan tembus. Terobos dirimu sendiri, terobos kultivasimu, temukan teknik yang dapat membunuh makhluk abadi dan dewa, kembalilah, dan potong biksu tua ini menjadi beberapa bagian. Bahkan jika dia masuk neraka, selama Lin Bai tahu di mana harus membunuh biksu tua ini, dia pasti akan mencarinya. Dan kamu, Ji Xiang, apa yang telah kamu lakukan dalam 100 tahun terakhir ini? Dalam lebih dari 100 tahun, dengan bakat dan potensimu, kamu dapat bepergian kemana-mana dunia. Bepergian ke seluruh Dongzu, dan bahkan seluruh benua Mangu. Di benua Mangu yang besar, ada lebih dari 10 juta cara untuk membunuh biksu tua ini. Tetapi Anda memilih jalan yang paling keras kepala, dengan mengatakan keras kepala adalah kata yang bagus, tetapi jika kamu mengatakannya dengan buruk, itu berarti kebodohan, kebodohan, dan kebodohan belaka. Ling Tianzi berkata dengan marah, seolah dia membenci besi karena tidak bisa menjadi baja. Ji Xiang menunduk karena malu dan tidak berani membantah. Ling Tianzi menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya yang berfluktuasi, dan berkata dengan dingin, Ji Xiang, kamu pernah menjadi murid paling berbakat yang pernah saya lihat sejak saya memasuki 700 kerajaan Lingdong. Anda bisa saja meneruskan ajaran saya. Ilmu pedang, sayang sekali kekeras kepalaan dan kebodohanmu membuatmu ketinggalan. Ling Tianzi tidak tahan untuk mengatakan, aku akan mengajarimu, seni pedang pembunuh jiwa, yang dapat membunuh biksu ini. Pada saat yang sama, itu juga dapat dianggap sebagai memutuskan hubungan antara guru dan murid antara kamu dan aku. King, mulai sekarang, kamu Ji Xiang tidak lagi menjadi murid terdaftarku, Kaisar Ling. Setelah mengatakan itu, Kaisar Ling menunjuk jarinya di udara, dan cahaya spiritual disuntikkan ke tubuh Ji Xiang. Setelah pengajaran, Ling Tianzi terbang langsung ke udara dan menghilang ke awan. Guru, guru, Ji Xiang memandang Ling Tianzi dan berteriak dengan enggan. Tapi bagaimanapun juga, Ling Tianzi telah menghilang ke cakrawala. Ji Xiang menangis selama 3 hari, akhirnya dia tidak punya pilihan selain mengambil pedang iblis dan melompat ke sumur kering. 3 hari kemudian, kuil yang telah berdiri jauh di dalam pegunungan 100.000 selama lebih dari 100 tahun ini runtuh dan berubah menjadi abu. Di bawah tempat bawah tanah yang tidak diketahui di 700 kerajaan Lingdong. Tuan Muda Yishan duduk di ruangan gelap dengan ekspresi gemetar di wajahnya. Ada lilin yang bergoyang tertiup angin di atas meja, bersinar hijau dan tampak sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, pintu ruang rahasia terbuka, dan seorang lelaki tua dan 2 pemuda masuk. Orang tua ini mengenakan jubah hitam dan tubuhnya kurus seperti mumi. Di belakang lelaki tua itu, diikuti seorang pria dan seorang wanita. Pria ini tampak berusia lebih dari 20 tahun, dengan raut wajah awet muda dan ekspresi arogan yang seolah memiliki arogansi yang tak tertandingi. Wanita itu, dengan bibir merah dan senyumannya, mudah didekati dan memancarkan rasa lincah dan eksentrisitas. Ketika Tuan Muda Yishan melihat lelaki tua itu, seorang lelaki dan seorang wanita berjalan masuk, dia buru-buru berlutut dan berkata dengan ngeri, salam kepada pelindung tertinggi dan putra suci dan orang suci. Lelaki tua itu berkata dengan tenang, apa yang terjadi? Mengapa kamu berteleportasi? Apakah kamu datang ke sini dengan panik? Mungkinkah 100.000 pegunungan ditemukan di Miracle Ridge? Tuan Muda Yishan berkata dengan cepat, tidak, mohon jangan marah, pelindung tertinggi, dan izinkan saya menjelaskannya lebih lanjut. Sejak ayah saya menerima tugas dari pemimpin aliran sesat, dia pergi ke Gunung Siwanda untuk menimbun batu spiritual untuk pemujaan. Kerja keras bertahun-tahun telah membuahkan hasil yang luar biasa. Tetapi ada kekuatan petualang bernama Qishan di pegunungan 100.000, yang melawan kita. Ayah saya kemudian menyusun rencananya dan ingin mencaplok Qishan untuk dijadikan panduan. Kumpulkan lebih banyak batu spiritual. Tetapi siapa yang tahu bahwa pada saat terakhir, seorang guru misterius bernama Lin Bai akan muncul, mengganggu semua rencana, dan ayahku akan mati oleh pedangnya. Aku melarikan diri karena malu dan menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke markas. Tuan Yishan berkata dengan gemetar. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu berkata, bukankah saya sudah memberi perintah? Akhir-akhir ini terjadi masa sulit, dan semua cabang tidak diperbolehkan bertindak gegabah. Mengapa ayahmu tidak mendengarkan perintah saya? Tuan Yishan berkata, tetapi, pelindung tertinggi, kesempatan ini nyata. Jarang sekali. Ayah saya tidak mau menyerah. Orang tua itu mengangkat tangannya dan menyela, itu saja, saya tidak ingin mendengarnya lagi. Apakah Anda memiliki kunci rumah harta karun di pegunungan 100.000? Ketika Tuan Yishan mendengar ini, dia langsung ketakutan. Berkeringat deras. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Tuan Yishan. Ada rumah harta karun di pegunungan 100.000, dan kuncinya ada di tangan Chen Deki. Dan kehilangan kuncinya adalah kejahatan besar bagi Tuan Yishan dan bahkan keluarga Yishan.
Tuan Muda Yishan sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dan berkata, "Maafkan saya, pemimpin tertinggi. Ayah saya meninggal di tangan Lin Bai. Kuncinya selalu ada di tas penyimpanan ayah saya. Saya melihat tas penyimpanan itu dengan mata kepala sendiri. Itu diambil oleh Lin Bai." Pemimpin tertinggi berkata dengan marah, "Maksudmu ayahmu tidak mematuhi perintah dan bertindak gegabah. Dia tidak hanya gagal mencapai apapun, tetapi dia juga kehilangan kunci rumah harta karun penting di sekte. Tahukah Anda, apa arti rumah harta karun di pegunungan 100.000 bagi sekte ini?" Tuan Muda Yishan berkata, "Saya pantas mati, saya pantas mati. Tolong beri saya kesempatan, pelindung tertinggi. Saya pasti akan membunuh Lin Bai dan mengambil kembali harta karun itu." Kuncinya. Pelindung tertinggi sekarang menatap Tuan Muda Yishan dengan marah. Orang suci itu bertanya, "Pelindung tertinggi, harta apa yang ada di pegunungan 100.000? Pelindung tertinggi berkata dengan ringan, "Saat itu, 5 sekte racun dihancurkan oleh Lin Duo, dan semua harta karun serta batu spiritual tersebar. Agar kami dapat kembali, selama lebih dari 10 tahun, kami telah mengatur agar orang-orang berburu monster dan mendapatkan batu spiritual di pegunungan 100.000. Setelah 5 sekte racun kami muncul kembali di dunia dan melancarkan perang dengan Miracle Ridge, maka kita akan membutuhkan sejumlah besar batu spiritual. Menangkan perang. Selama bertahun-tahun, kami telah mendirikan 4 rumah harta karun di berbagai tempat di 700 negara Lingdong, dan Siwandasan adalah salah satunya." Yang tertinggi pelindung berkata dengan tenang. Orang suci itu bertanya dengan heran, "Apakah ada banyak batu spiritual di rumah harta karun?" Guru Yishan menjawab saat ini, melapor kepada orang suci, "Ada hampir 100 miliar batu spiritual di rumah harta karun Siwandasan." Langsung mengejutkan orang suci itu. Gadis suci berkata, "Pelindung tertinggi, kita harus mendapatkan kembali kuncinya." Pelindung tertinggi mengangguk, menatap Tuan Yishan dan berkata, "Karena Anda mengatakan Anda akan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, saya akan memberi Anda, jimat Dewa Ular. Jika kamu menempelkan jimat itu di tubuhmu, kamu akan dirasuki oleh Dewa Ular, dan kekuatan tempurmu akan berlipat ganda." Tuan Muda Yishan berkata dengan terkejut, "Terima kasih, pelindung tertinggi. Saya akan hidup atas kepercayaanmu dan lindungi Lin Lin. Bunuh Bai dan bawa kembali kuncinya." Pelindung tertinggi mengangguk. Tuan Muda Yishan meninggalkan istana bawah tanah ini. Putra suci berkata, "Pelindung tertinggi, apakah Anda begitu percaya padanya?" "Menurut saya orang ini tidak terlalu baik." Pelindung tertinggi berkata, "Tidak pantas bagi kami untuk muncul sekarang. Akan lebih baik jika dia pergi." Orang suci itu tersenyum. Berkata, "Pelindung tertinggi, biarkan aku pergi juga. Kebetulan aku adalah anak dari keluarga besar di 700 kerajaan Lingdong. Aku seharusnya bisa bersembunyi dari orang lain." Pelindung tertinggi berkata dengan gembira, "Karena orang suci itu bersedia pergi, maka tidak ada yang lebih baik. Jika orang suci itu mengambil tindakan, kuncinya pasti akan kembali." Orang suci itu tersenyum. Putra suci mendengus dengan nada menghina. Bab 545, bertemu dengan master terbang di jalan. Pedang terbang itu berlari kencang di antara awan. Lin Bai duduk bersila di atas Fei Jian, beristirahat sejenak, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dari pinggangnya. Tas penyimpanan ini adalah tas penyimpanan Chen Deki. Sebagai kepala keluarga Yishan, dia pasti memiliki banyak harta di tas penyimpanannya. Itu sebabnya Lin Bai secara khusus mengambil tas penyimpanannya. Membuka tas penyimpanan, Lin Bai melihat ke dalam dan langsung kecewa. Kenapa hanya ada sedikit batu spiritual, lebih dari 1 juta? Lin Bai bertanya dengan heran. Kemudian, Lin Bai mengobrak-abriknya secara mendetail. Selain lebih dari 1 juta batu spiritual, tidak ada harta karun di tas penyimpanan. Dia bahkan tidak melihat beberapa ramuan atau mineral. Tepat ketika Lin Bai kecewa, tiba-tiba bongkahan besi di dalam tas penyimpanan menarik perhatian Lin Bai. "Hapus bongkahan besi ini." "Apa ini?" Lin Bai mengambil balok besi itu dan melihat lebih dekat. Itu adalah segel persegi besar, tetapi setengah dari segelnya hilang dan tidak lengkap. Pada segel besar, dengan menggunakan teknik ukiran yang luar biasa, terukir seekor burung merah yang terbang tinggi. Segel setengah besar ini sangat biasa, terbuat dari besi biasa dan tidak memiliki spiritualitas, bahkan jika dilempar ke tanah, tidak ada yang akan melihatnya lagi. Tapi ini juga yang membuat Lin Bai penasaran. Sebagai kepala keluarga Yishan, Chen Deki telah melihat begitu banyak harta karun. Bagaimana dia bisa meninggalkan segel besar yang terbuat dari besi biasa di tas penyimpanannya? Dan segel besar ini hanya setengahnya. Lin Bai meletakkan segel besar di tangannya dan memainkannya. Tiba-tiba, secercah cahaya muncul di mata Lin Bai, dan dia berkata dengan terkejut, "Sepertinya ini adalah kunci untuk membuka suatu tempat."
Tapi saya hanya punya setengahnya di sini, dan seharusnya ada setengah lagi dari Suzaku. Segel. Bersama-sama, kamu bisa membukanya di suatu tempat. Lin Bai tersenyum aneh dan belajar dalam waktu lama tanpa hasil apapun. Lin Bai menyerah. Tidak ada misteri di segel Suzaku, itu hanya sepotong besi biasa. Tapi dia adalah kunci yang membutuhkan separuh lainnya untuk diselesaikan. Mungkinkah separuh lainnya bersama Tuan Yishan? Lin Bai berkata sambil berpikir. Lin Bai memasukkan segel Suzaku ke dalam tas penyimpanannya dan terus bergerak maju dengan pedang terbangnya. Tuan Muda Yishan tidak tahu kemana dia pergi. Lin Bai tidak dapat menemukan separuh segel Suzaku lainnya untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa memasukkannya ke dalam tas penyimpanan dan mempelajarinya nanti. Ketika saya memiliki kesempatan untuk menunggu separuh segel lainnya di masa depan, mari kita mempelajarinya. Sekarang, kita harus pergi ke dinasti Tianjian dengan kecepatan penuh. Lin Bai mengumpulkan segel dan beristirahat sebentar. Setengah jam kemudian, Lin Bai berdiri di atas pedang terbang, dan 4 pusaran air spiritual dan Hezenki di tubuhnya meledak secara bersamaan. Dengan sosok Lin Bai, dia menerobos awan dalam sekejap dan melesat ke arah cakrawala. 1000 mil jauhnya dalam sekejap. Dinasti Tianjian, Villa Mingjian, dengan tulus mengundang para pembudidaya pedang dari seluruh dunia untuk berkumpul di Villa Mingjian untuk berkompetisi dan berdiskusi tentang ilmu pedang pada tanggal 3 Maret. Ini adalah kehormatan pertama bagi para pembudidaya pedang dari 700 negara di Lingdong. Semua pembudidaya pedang ingin menonjol dalam konferensi diskusi pedang di Villa Pedang terkenal. Jika Anda mencapai hasil yang baik di Villa Pedang terkenal, Anda tidak hanya akan terkenal di antara 700 negara di sebelah timur Lingdong, tetapi Anda juga bisa mendapatkan undangan dari Miracle Ridge untuk bergabung dengan Miracle Ridge. Sebaliknya, jika prajurit yang belum diundang oleh Miracle Ridge ingin bergabung dengan Miracle Ridge untuk berlatih, mereka harus melewati 3 level dan 5 ujian sulit sebelum mereka dapat memasuki Miracle Ridge. Karena Anda bisa menjadi terkenal, meletakkan dasar untuk budidaya masa depan Anda, dan bersaing dengan pembudidaya pedang dari 700 negara di Timur Lingdong, mengapa tidak datang dan berpartisipasi dalam kompetisi pedang di Villa Pedang terkenal? Sepanjang jalan, Lin Bai melihat banyak prajurit, apakah mereka pembudidaya pedang atau bukan, semuanya menuju ke tempat yang sama. Arah itu adalah Villa Mingjian. Setiap tahun pada tanggal 3 Maret Villa Mingjian dipenuhi dengan tamu dan teman. Pembudidaya pedang dari semua lapisan masyarakat dari 700 negara di Lingdong berpartisipasi dalam kompetisi pedang, dan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Pada dasarnya, setiap tahun untuk kompetisi pedang, lebih dari 10 juta prajurit berkumpul di Villa Pedang terkenal untuk menonton kompetisi tersebut. Ini adalah tempat dengan jumlah prajurit terbesar dari seluruh dunia di antara 700 negara di Lingdong. Hari pertama bulan Maret, Lin Bai memasuki dinasti Tianjian. Setelah menempuh perjalanan lebih dari setengah bulan, Lin Bai akhirnya sampai di pegunungan dan sungai tidak jauh dari Villa Mingjian. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang dan terbang perlahan, saya tidak menyangka bahwa saya mengambil jalan yang salah dan hampir terbang ke dinasti Malam Suci. Untungnya, saya berbalik tepat waktu dan tidak menunda perjalanan saya. Ini tempatnya hanya beberapa meter dari Villa Mingjian. Ini perjalanan sehari, dan saya kira semua orang kuat dari semua lapisan masyarakat sudah hampir tiba. Istirahatlah selama 1 jam, lalu lanjutkan perjalanan. Perjalanan panjang menghabiskan banyak ki Lin Bai, meskipun Lin Bai memiliki 4 pusaran air spiritual dan Hezenki, saya marah, tetapi saya juga merasa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah beristirahat selama 1 jam, Lin Bai memulihkan kondisinya ke puncaknya, dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan pedang terbang menuju Villa Mingjian. Di antara awan, Lin Bai sedang berjalan di atas pedangnya. Melihat prajurit yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbang ke satu arah, dia tahu bahwa Villa Pedang terkenal seharusnya tidak jauh dari sana. Sekarang waktu konferensi diskusi pedang di Villa Mingjian sudah sangat dekat, para prajurit ini tidak repot-repot beristirahat dan langsung bergegas pergi. Tiba-tiba pada saat ini, suara terkejut datang dari telinga Lin Bai. Lin Bai tercengang saat mendengar suara itu. Saya telah terbang di langit selama lebih dari setengah bulan dengan pedang terbang saya, tetapi saya belum pernah melihat seorang pejuang sebelumnya. Ada burung dan monster yang datang dan pergi. Apakah ada seseorang di sana? Lin Bai terkejut dan melihat ke samping dengan mata seterang kilat. Ribuan meter dari Lin Bai, di antara awan, ada seorang lelaki tua berpakaian ungu, dengan roh abadi, dia berjalan di udara dengan anggun seperti makhluk abadi. Orang tua berbaju ungu ini berbeda dari Lin Bai. Lin Bai berjalan dengan pedang. Dan lelaki tua ini sepenuhnya mengandalkan kekuatan kultivasinya sendiri untuk terbang di langit. Alam surga terbang, seru Lin Bai.
Melihat lelaki tua itu tidak menggunakan cara apapun dan hanya mengandalkan budidayanya untuk terbang, Lin Bai langsung menebak bahwa lelaki tua ini mungkin adalah master tak tertandingi di dunia terbang. Orang tua berbaju ungu memandang Lin Bai dengan rasa ingin tahu, dan perlahan terbang mendekat. Pedang roh pengontrol udara anak kecilmu tidak lambat, lelaki tua berpakaian ungu itu memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Pedang roh udara, Lin Bai berkata dengan bingung. Orang tua berbaju ungu melihat pedang raksasa di bawah kaki Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, melihat kualitasnya, itu pasti pedang pengontrol udara kelas menengah. Apakah kamu dari Lingnan? Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata, saya di sini. Lin Bai berasal dari kerajaan Senwu di Lingdong. Orang tua berbaju ungu itu tertegun dan berkata dengan bingung, kerajaan Senwu. Ini adalah salah satu dinasti tingkat rendah di antara dinasti 700 kerajaan di Lingdong. Apakah Anda pangeran kerajaan Senwu? Bagaimana dengan kerajaan Senwu? Anda mungkin cukup kejam untuk membeli pedang roh pengendali langit. Bahkan pedang roh pengendali langit tingkat terendah setidaknya bernilai 1 miliar batu roh, dan itu masih tak ternilai harganya dan tidak dapat dipasarkan. Secara umum, hanya dinasti super di Lingnan yang. Bagaimana bisa kerajaan Senwu menghabiskan 1 miliar batu spiritual untuk membelikanmu pedang spiritual yang mengendalikan langit padahal kamu hanya punya uang dan bakat untuk membeli pedang spiritual pengendali langit untuk super jeniusmu? Orang tua berpakaian ungu itu berkata dengan lemah, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Bab 546 Kontes. Orang tua berpakaian ungu itu memasang ekspresi bingung di wajahnya dan bergumam. Lin Bai tidak memahami pedang spiritual pengontrol langit yang disebutkan oleh lelaki tua berbaju ungu, jadi dia tersenyum dan berkata, senior, junior, pedang ini bukan apa-apa. Lupakan saja, senior, anggap saja itu sebagai pedang spiritual yang mengendalikan langit. Orang tua berpakaian ungu berkata. Dia tersenyum dan berkata, ini benar-benar menarik. Apakah kerajaan Senwu begitu kaya? Lin Bai mengepalkan tinjunya dan tersenyum, saya Lin Bai, saya tidak tahu nama belakang seniormu. Lelaki tua berbaju ungu berkata sambil tersenyum, haha, sayang kecil, hanya karena kamu tidak punya. Kamu memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Pedang roh pengendali langitmu bagus, tapi aku tidak tahu apakah pedang roh pengendali langit sama jahatnya dengan legenda, dan bisa menempuh jarak sejauh 3000 mil dalam sekejap. Bayi kecil, apakah kamu berani bersaing denganku? Jika kamu menang, aku tidak hanya akan memberitahumu namaku, tapi juga memberimu harta karun, bagaimana? Pria tua berbaju ungu itu berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai dengan penasaran bertanya, membandingkan untuk apa? Orang tua berbaju ungu berkata, saya pikir Anda menuju ke arah yang sama dengan saya, ke Villa Mingjian, jadi mari kita berkompetisi untuk melihat siapa yang pertama. Datanglah ke Villa Mingjian. Lin Bai tersenyum ketika mendengar ini, lelaki tua di depannya adalah penguasa alam Fei Tian. Lin Bai juga ingin tahu apakah kecepatan pedang terbangnya bisa setara dengan penguasa alam Fei Tian. Lin Bai tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya menang? Orang tua berbaju ungu itu tertawa dan berkata, jika kamu menang, saya akan memberimu keberuntungan. Nasib baik apa? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu aku bisa memberitahumu setelah kamu mengalahkanku, lelaki tua berbaju ungu itu berkata sambil tersenyum bangga, bagaimana? Apakah kamu berani bersaing denganku? Lupakan saja jika kamu tidak berani. Katakan bahwa aku menggertakmu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, oke, mari kita berkompetisi untuk melihat siapa di antara kita yang bisa mencapai Villa Mingjian terlebih dahulu. Begitu Lin Bai setuju, lelaki tua berbaju ungu itu segera tersenyum dan berkata, haha, sayang kecil, kamu bisa menendang besinya. Ayolah, kecepatan alam Fei Tian adalah 9.000 mil dalam sekejap, yang tidak sebanding dengan pedang roh pengendali langitmu. Selain itu, meskipun pedang roh pengendali langitmu sangat cepat, kamu tidak ki di tubuhmu tidak sebanyak aku. Aku pasti akan memenangkan kompetisi ini. Lelaki tua berbaju ungu itu berkata sambil tersenyum bangga. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata, karena para senior berpikir mereka pasti menang, mengapa mereka masih meminta junior untuk berkompetisi? Lelaki tua berbaju ungu itu tersenyum aneh, membosankan. Saya sendirian di langit. Membosankan sekali. Tidak mudah menemukannya. Aku harus mengganggumu seperti anak kecil. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, senior, itu bukan salahku. Jika kamu hanya bisa terbang 9.000 mil di alam terbang di dalam sekejap, aku akan membiarkanmu mengambil 10 napas untuk berangkat. Aku bahkan bisa menyusulmu. Kamu berbicara omong kosong. Pria tua berbaju ungu itu sangat marah pada kata-kata Lin Bai sehingga dia meniup janggutnya dan melotot. Dasar anak kecil yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi.
Jika kamu memberiku 10 napas dan kamu bisa tiba di Villa Mingjian sebelum aku, maka aku akan mengirimimu surat undangan ke Miracle Ridge. Pria tua di ungu melotot marah, kata Lin Bai. Biarkan dia menyusulnya dalam 10 napas. Hal ini membuat lelaki tua berbaju ungu itu sangat marah. Bagaimanapun, dia juga seorang master di alam Feitian, tetapi dia dipandang rendah oleh seorang anak kecil yang hanya setengah langkah ke alam pil ilahi. Di manakah letak wajah lelaki tua berbaju ungu itu? Lin Bai berkata dengan heran, "Senior, apakah kamu dari Miracle Ridge?" Lelaki tua berbaju ungu itu berteriak, "Jangan khawatir dari mana asalku, ini masih perbandingan." Melihat lelaki tua berbaju ungu itu sedikit marah, Lin Bai mengangguk cepat dan berkata, "Baiklah kalau begitu, maka senior akan mengambil 10 napas terlebih dahulu, dan junior akan menunggu di tempat." Setelah 10 napas, junior akan berangkat. "Oke, sudah beres," jawab lelaki tua berbaju ungu itu. Tiba-tiba, lelaki tua berbaju ungu itu berbalik dan menembak seperti bola meriam, meledak dari awan dan menghancurkan awan, dia sudah berada ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Lin Bai melihat kecepatan lelaki tua berbaju ungu itu dan berkata, kecepatan alam langit terbang sungguh luar biasa. Lin Bai menunggu dalam diam. Bernapaslah dengan tenang sesuai dengan pernapasan Anda sendiri. 1 napas, 2 napas, 3 napas, 4 napas, 9 napas, 10 napas. Ketika nafas ke-10 turun, Lin Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya bersinar terang. Teknik pengendalian pedang. Di sungai Lin Bai dan, energi sejati bergejolak, dan 4 pusaran air spiritual meledak dengan energi sejati yang kuat dan menyerbu ke dalam pedang terbang. Fiuh! Kecepatan pedang terbang meningkat drastis, dan pedang itu terbang ke depan seolah-olah hendak menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Cahaya keemasan, seperti meteor yang jatuh dari langit, sudah berada 100.000 mil jauhnya dalam sekejap mata. 10 napas sudah cukup bagi lelaki tua itu untuk terbang 100.000 mil. Terlebih lagi, lelaki tua berpakaian ungu itu masih berlatih seni bela diri jenis pelarian cahaya. Dengan kerjasama mereka, setelah 10 napas, sosok lelaki tua berpakaian ungu itu sudah muncul 150.000 mil jauhnya. Orang tua berbaju ungu diam-diam menghitung bahwa setelah 10 napas, Lin Bai harus berangkat. Lelaki tua berbaju ungu itu menoleh ke belakang, ribuan mil di belakangnya, kecuali awan tebal, tidak ada satupun sosok sama sekali. Segera, lelaki tua berbaju ungu itu tertawa bangga, anak kecil yang tidak mengetahui ketinggian dunia ini sebenarnya ingin bersaing denganku dengan pedang roh pengendali langit. Lagi pula, aku juga ahli dalam terbang alam surga. Jika kamu bahkan belum setengah melangkah ke alam pil ilahi, bahkan anak kecil pun tidak bisa menang, jadi jika tersiar kabar, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak. Beri aku 10 napas lagi. Nah, itu 10 napas telah berlalu, kamu mungkin bahkan tidak dapat melihat sosokku. Lupakan saja, jika murid-murid kaya yang mengandalkan sedikit uang dalam keluarga mereka tidak menghilangkan kesembronoan mereka, kecil kemungkinan mereka akan mencapai kesuksesan di masa depan. Saya tidak ingin membuang waktu lebih banyak padanya. Ayo pergi ke Villa Mingjian dan lihat apa yang terjadi tahun ini. Bisakah Anda menemukan beberapa pembudidaya pedang yang luar biasa untuk bergabung dengan Akademi Pedang? Pria tua berbaju ungu sudah menyimpulkan bahwa Lin Bai tidak akan bisa menyusulnya. Orang tua berbaju ungu berpikir dalam benaknya bahwa kecepatan pedang roh Yukong hanya 3.000 mil dalam satu tarikan napas. Tetapi dengan kecepatan alam surga terbang dan seni bela diri pelarian cahaya, dia bisa terbang sejauh 15.000 mil dalam satu tarikan napas. Satu nafas bagaimana pedang halus itu bisa menyusul. Hampir 20 napas telah berlalu sekarang, dan bayi kecil itu telah sepenuhnya dibuang olehku. Aku tidak bisa menang melawan bayi kecil yang setengah langkah ke alam ramuan ilahi. Jika itu sampai ke telinga Ye Wuhuan, jika pergilah, kamu akan menertawakanku sampai mati. Lelaki tua berbaju ungu itu tersenyum bangga dan terus terbang ke depan dengan kecepatan lebih cepat. Pada saat ini, tawa terdengar dari telinga lelaki tua berbaju ungu itu. Senior, aku tidak menyangka kecepatanmu begitu cepat. Hanya dalam selusin napas, kamu benar-benar terbang hampir 200.000 mil. Suara ini mengandung sedikit kejutan dan tawa. Tetapi ketika lelaki tua berbaju ungu itu mendengar suara ini, dia berbalik dengan ngeri seperti ayam berbulu goreng. Di sampingnya, seorang pemuda yang berlari di sampingnya sedang mengendarai pedang terbang, dan kecepatannya sama cepatnya. Dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya, pemuda itu memandang lelaki tua berbaju ungu dan tersenyum. Orang ini jelas adalah Lin Bai. Kamu. Ketika lelaki tua berbaju ungu itu melihat kecepatan Lin Bai sama cepatnya, dia sangat terkejut hingga dia tergagap. Bab 547 benar-benar menghancurkan alam Feitian.
Orang tua berbaju ungu melihat ke belakang dengan ngeri, dan kebetulan melihat Lin Bai menginjak pedang terbang, menatapnya dengan senyuman tidak berbahaya. Kamu. Orang tua berbaju ungu itu menatap Lin Bai dengan mata terbelalak, sangat ketakutan. Orang tua berbaju ungu itu terkejut, dan dia berteriak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin pedang pengontrol langitmu lebih cepat dari milikku? Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah ada yang mengejutkan tentang ini? Kata lelaki tua berbaju ungu, dia berteriak dengan marah, wah, aku sangat marah. Sayang, tadi karena aku lalai sehingga aku membiarkanmu mengejar. Lagi pula, aku sengaja menahan diri karena kamu adalah seorang junior dan tidak tega melecehkanmu. Sekarang aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mari kita bertemu di villa pedang terkenal. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berbaju ungu itu berubah menjadi serius, dan energi sebenarnya di tubuhnya melonjak, membiarkan kecepatannya meledak lagi dalam sekejap, menjatuhkan Lin Bai ribuan mil di belakang dalam sekejap. 10 napas lagi kemudian. Orang tua berbaju ungu menggunakan segala cara di tubuhnya untuk meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, mencapai kecepatan 30.000 mil dalam satu tarikan napas. Melihat ke belakang, tidak ada jejak Lin Bai di belakangnya. Orang tua berbaju ungu merasa sedikit lebih nyaman dan berkata sambil tersenyum, hei, sayang, bertarunglah denganku. Garam yang aku makan lebih banyak daripada nasi yang kamu makan. Jika kamu masih bisa mengejar sekarang, aku akan menulis sebuah pesan. Tanda, aku sia-sia, digantung di dadanya. Pria tua berbaju ungu itu sangat yakin bahwa sama sekali tidak mungkin Lin Bai masih bisa menyusulnya. Tapi saat ini, sebuah suara datang, menghancurkan semua kegembiraan dan kebanggaan lelaki tua berbaju ungu itu. Senior, kenapa kamu ingin menulis tanda bertuliskan, aku sia-sia, dan menggantungkannya di dadamu? Suara ini datang, seperti kilat ilahi yang menyambar kepala lelaki tua berbaju ungu itu. Lelaki tua berpakaian ungu itu begitu ketakutan sehingga dia melihat ke sampingnya. Di atas pedang terbang emas, pemuda yang tampaknya tidak berbahaya itu sedang menatapnya dengan senyuman lucu. Mengapa kamu mengejar ketinggalan begitu cepat? Teriak lelaki tua berbaju ungu itu. Apakah ini sangat cepat? Saya baru saja melihat senior itu terbang lagi. Saya masih menunggu 10 napas lagi sebelum berangkat, kata Lin Bai sambil tersenyum. Puff. Ketika dia mendengar Lin Bai mengatakan bahwa dia telah menunggu 10 napas lagi sebelum berangkat, lelaki tua berbaju ungu itu hampir mengeluarkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat, dan dia tetap diam. Tapi lelaki tua berbaju ungu itu meraung di dalam hatinya, cepat, percepat, singkirkan anak kecil ini, kalau tidak reputasiku akan hancur di sini. Lelaki tua berbaju ungu itu terbang berdampingan dengan Lin Bai. Tidak peduli seberapa cepat lelaki tua berpakaian ungu itu meningkatkan kecepatannya, Lin Bai selalu berdiri di sampingnya dan mempertahankan kecepatan terbang di sampingnya. Orang tua berbaju ungu bekerja keras untuk waktu yang lama, dan ketika dia melihat Lin Bai mengikutinya seperti bayangan dan terlihat sangat santai, dia sangat marah hingga organ dalamnya akan meledak. Pria tua berbaju ungu itu menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Lin Bai tersenyum canggung dan berkata, senior, aku akan menunggumu di Villa Mingjian dulu. Luangkan waktumu, jangan terburu-buru. Ini hanya kontes. Jika kalah, kamu kalah. Itu bukan masalah besar. Lin Bai hendak pergi. Sebelumnya, dia menghibur lelaki tua berbaju ungu itu. Lin Bai merasa sebagai junior, ia harus berinisiatif menjaga seniornya. Meski kecepatan lelaki tua berbaju ungu itu tidak secepat pedangnya terbang, Lin Bai tetap ingin dihormati. Oleh karena itu, meskipun Lin Bai ingin menang, Lin Bai tetap harus menghibur lelaki tua berbaju ungu itu. Lin Bai berpikir demikian dalam hatinya dan merasa bahwa dia melakukan hal yang benar. Tapi ketika lelaki tua berbaju ungu itu mendengarnya, bukan itu yang dia maksud. Sayang sekali. Saya, seorang ahli tak tertandingi di alam surga terbang, dapat dianggap sebagai penguasa di 700 negara Lingdong. Sebagai salah satu dari 3 penguasa tertinggi di Miracle Ridge, saya dididik oleh anak kecil ini. Saya sangat marah. Kamu sangat marah, saya sangat marah. Orang tua berpakaian ungu itu sangat marah sehingga lubangnya dipenuhi asap. Kata-kata Lin Bai masih terngiang-ngiang di benakku, apa artinya kalah jika kalah? Seorang master alam langit terbang sebenarnya kalah dari murid alam pil ilahi setengah langkah dalam hal kecepatan. Jika ini menyebar, Zi mungkin akan kalah. Orang tua itu tidak punya cara untuk bertahan hidup di Miracle Ridge. Bayi kecil, jangan bangga. Aku sengaja menunggumu tadi. Aku takut kamu salah jalan, jadi aku menunggumu. Sekarang aku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua itu dalam warna ungu berkata dengan keras kepala. Oke, kata Lin Bai sambil tersenyum. Senior, luangkan waktumu, aku pergi dulu.
Selamat tinggal, senior. Lin Bai tampak tidak berbahaya dan tersenyum polos pada lelaki tua itu. Segera, dia menginjak pedang terbang dan menghancurkan awan seperti meteor. Dalam sekejap mata, dia sudah berada 50.000 mil jauhnya. Astaga! Orang tua berbaju ungu itu tertegun saat melihat kecepatan Lin Bai. Sebagai seorang pejuang di alam Feitian, dia sangat terpelajar, tetapi ketika dia melihat kecepatan Lin Bai, dia juga langsung mengutuk. Aku masih tidak percaya. Aku akan kalah dari anak kecil sepertimu, yang setengah langkah menuju alam ramuan ilahi. Ayo, ayo, ayo. Lelaki tua berbaju ungu itu mengertakkan gigi, dan energi sejati di tubuhnya meledak tanpa meninggalkan ruangan apapun. Terburu-buru pergi dengan seluruh kekuatanmu. Pada saat ini, kecepatan lelaki tua berbaju ungu mencapai puncak ekstrim, 35.000 mil dalam satu tarikan napas. Ini sudah merupakan kecepatan tertinggi orang tua berbaju ungu. Namun, lelaki tua berbaju ungu itu terus terbang dengan kecepatan ini selama sekitar 1 jam dan tidak melihat jejak Lin Bai. Segera, lelaki tua berbaju ungu itu berkata dengan senyum masam di wajahnya, "Hei, sepertinya aku sudah sangat tua. Aku bahkan tidak bisa mengejar seorang anak kecil yang setengah langkah ke alam ramuan ilahi. Hei, jika masalah ini menyebar ke Ye Wuhuan, jika sampai ke telingaku, maka orang tua ini akan menertawakanku sampai mati." Pria tua berbaju ungu itu berkata sambil tersenyum masam. Pada saat ini, sebuah tawa datang dari depan lelaki tua berbaju ungu itu. "Senior." Pria tua berbaju ungu itu mendongak dan melihat Lin Bai berdiri di atas pedang terbang, yang berhenti di awan. Lin Bai tersenyum padanya. "Senior, junior tiba-tiba teringat, apa yang harus saya lakukan jika senior tidak tahu jalannya?" Jadi junior menunggu di sini sebentar untuk mencegah senior tersesat. Medan dinasti Tianjian sangat rumit. Suatu saat yang lalu, junior ini tersesat sekali dan hampir pergi ke dinasti Malam Suci. Lin Bai berkata kepada lelaki tua berbaju ungu itu dengan serius. "Jadi junior ini sudah menunggu di sini selama 1 jam, dan akhirnya aku menunggu senior. Junior masih berpikir jika senior belum datang, junior harus kembali mencarimu." Lin Bai berkata dengan serius. "Puff." Lelaki tua berbaju ungu itu menatap Lin Bai dengan mata terbelalak, dan dia sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. "Apa artinya menungguku? Apa maksudmu dengan menungguku selama 1 jam? Kamu baru terbang selama 1 jam, dan sebenarnya kamu sudah menungguku selama 1 jam. Nima, kamu diutus oleh Tuhan untuk menindasku, kan? Kamu adalah musuhku, aku musuhku." Pria tua berbaju ungu itu meraung ke arah Lin Bai di dalam hatinya. Namun, lelaki tua berpakaian ungu itu sangat marah dan sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia masih ingin mempertahankan tampilan seorang master duniawi dan senior seni bela diri di wajahnya dan berkata kepada Lin Bai, "Ahaha, kamu memang seperti itu anak kecil yang baik hati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya telah berjalan di jalan menuju Villa Mingjian lebih dari selusin kali. Saya tidak akan tersesat, saya tidak akan tersesat. Sayang kecil, jika kamu sedang terburu-buru, bagaimana kalau kamu pergi dulu?" Pria tua berpakaian ungu dia berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai tertegun dan berkata sambil tersenyum, "Senior, bukankah kita bersaing? Jika tidak, junior akan membiarkan senior terbang selama 10 napas terlebih dahulu. Jika tidak berhasil selama 10 napas, maka senior akan terbang selama setengah jam dan menunggu. Dalam setengah jam, junior ini akan mengejarmu." Puff. Kata-kata ini melesat ke dalam hati lelaki tua berbaju ungu itu seperti ribuan anak panah menusuk jantungnya. Orang tua berbaju ungu merasa sedih, dia belum pernah mengalami ketidakadilan sebesar ini setelah berlatih selama lebih dari 100 tahun. Bab 548 Villa Pedang Terkenal. Kalau tidak, junior membiarkan senior terbang selama setengah jam, lalu junior datang mengejarmu. Lin Bai bertanya dengan hati-hati. Lin Bai merasa kecepatan pedang terbangnya terlalu cepat, dan dia telah sepenuhnya menghancurkan alam terbang, yang mungkin akan membuat lelaki tua berbaju ungu itu tidak bahagia. Jadi Lin Bai memikirkannya, atau membiarkannya terbang selama setengah jam terlebih dahulu, lalu mengejarnya sendiri, yang akan membuat seniornya merasa lebih baik secara mental. Lelaki tua berbaju ungu itu penuh amarah, namun ia tetap berpura-pura menjadi senior seni bela diri, tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, "Ahaha, sayang, tiba-tiba aku teringat bahwa aku punya teman di sini, dan aku ingin temukan dia. Kamu boleh pergi dulu." Ketika Lin Bai mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, "Senior masih punya teman di sini, dia pasti ahli bela diri yang kuat, aku bertanya-tanya apakah aku cukup beruntung bisa menemani temanku senior untuk dikunjungi. Pokoknya, tempat ini tidak jauh dari Villa Mingjian. Dapat dicapai dalam waktu sekitar 1 hari dengan kecepatan junior ini, dan junior ini juga dalam beberapa jam.
Lin Bai berkata sambil tersenyum. Ketika Lin Bai mendengar bahwa lelaki tua berbaju ungu punya teman di sini, dia langsung tertarik. Bagaimanapun, Lin Bai ada di sini untuk berlatih. Bertemu lebih banyak ahli bela diri juga dapat menambah pengetahuan Lin Bai dan mencegah Lin Bai duduk di sumur dan mengamati langit. Puff! Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, lelaki tua berbaju ungu itu berubah menjadi ungu dan biru, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Bayi kecil, tiba-tiba perutku terasa mual, jadi aku tidak akan mengunjungi teman lamaku. Aku perlu untuk cari tempat untuk buang air besar. Kamu harus pergi dulu." Lin Bai berkata dengan terkejut, "Senior, kamu merasa tidak nyaman di perutmu. Saat aku terbang di langit tadi, angin dingin mengalir ke perutku. Sungguh tidak nyaman. Aku sangat ingin buang air besar. Kenapa kita tidak pergi bersama?" Lelaki tua berbaju ungu itu merasa pahit di hatinya. Sulit. Ya Tuhan, dosa besar yang telah saya lakukan. Bagaimana saya, yang berada di alam surga terbang, bisa bersaing dengan seorang pejuang yang berada di alam pil ilahi setengah langkah? Anda pasti makan terlalu banyak. Pria tua berbaju ungu itu merasa kesal saat ini. Tak henti-hentinya dan marah. Yang paling penting adalah lelaki tua berbaju ungu itu sepertinya merasa Lin Bai menempel padanya dan tidak bisa melepaskannya. Lelaki tua berbaju ungu itu langsung berkata dengan serius, "Tiba-tiba perutku terasa nyaman lagi. Sayang kecil, ayo kita lanjutkan kompetisi kita. Mari kita lihat siapa di antara kita yang sampai ke Villa Mingjian terlebih dahulu. Jika kita menyentuh tablet batu di gerbang Mingjian Villa, kita akan menang." Lin Bai mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu terbang selama setengah jam dulu." Lelaki tua berbaju ungu itu berkata dengan serius, "Tidak, sayang, kamu duluan. Tidak akan membiarkanmu pergi kali ini. Aku akan menggunakan kekuatan nyata. Saat itu kamu akan tahu betapa kuatnya prajurit alam surga terbang itu." Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi serius. Alam Feitian adalah alam di luar alam ramuan ilahi. Semua pejuang di alam ini memiliki kemampuan untuk terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi. Mendengar perkataan lelaki tua berbaju ungu itu dengan begitu serius, Lin Bai mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, biarkan aku pergi dulu." Semangat! Juang di hati Lin Bai juga bangkit, dan dia mengepalkan tinjunya di depan lelaki tua itu. Dalam warna ungu dan memberi hormat. Segera, dia menginjak pedang terbang itu meledak dalam sekejap. Pada saat ini, Lin Bai tidak menekan kecepatan pedang terbang, tetapi meledak dengan kecepatan tertinggi. Satu nafas menempuh jarak ribuan mil. Saat terbang, Lin Bai berpikir dalam benaknya, senior berbaju ungu berkata bahwa dia akan menggunakan keterampilan aslinya. Jika dia terbang dengan seluruh kekuatannya, saya tidak tahu apakah pedang terbang itu adalah lawannya. Tidak peduli apa, aku akan melakukannya. Dulu, ayo pergi ke Villa Mingjian dengan seluruh kekuatan kita. Lin Bai tidak menahan apapun dan pergi dengan kecepatan penuh. Ketika lelaki tua berbaju ungu itu melihat Lin Bai Fei bergegas keluar, dia segera tersenyum pahit dan berkata, "Pamanmu, jangan kembali seperti ini. Saya akhirnya turun gunung. Dengan susah payah, dan tanpa diduga saya bertemu monster seperti itu, yang menggunakan pedang roh pengendali langit. Kecepatannya sebenarnya lebih cepat dariku, seorang prajurit terbang di langit. Kak, jika aku benar-benar kalah darimu, jika tersiar kabar, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak. Kamu bisa menunggu perlahan di gerbang Villa Mingjian, aku akan mengambil jalan memutar dan langsung menuju ke kota Lunjian itu saja." Setelah itu orang tua berpakaian ungu selesai berbicara, dia berbalik, menyimpang dari jalan menuju Villa Mingjian, dan melaju ke arah lain. Dan Lin Bai tidak tahu bahwa lelaki tua berbaju ungu itu memilih mengambil jalan memutar hanya karena dia tidak bisa bersaing dengannya. Villa Pedang terkenal. Di sebelah timur dinasti Tianjian, terdapat istana putih megah yang dibangun di lebih dari selusin gunung. Saat ini, banyak prajurit yang bola-balik antar istana ini. Dan para pejuang ini semuanya adalah ahli pedang yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pedang. Di pintu masuk ke selusin pegunungan ini, sebuah lempengan batu besar setinggi sekitar 10.000 meter diukir menjadi bentuk pedang dan dimasukkan dengan kuat ke dalam bumi, tetap tidak bergerak meskipun ada angin dan hujan. Di tablet batu berbentuk pedang ini, 4 karakter diukir dengan maksud pedang tajam, Villa Pedang terkenal. Lin Bai berada ribuan mil jauhnya ketika dia melihat tablet batu berbentuk pedang yang menarik perhatian di tanah. Setelah melihatnya, mata Lin Bai dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi dia tidak melihat sosok lelaki tua berbaju ungu di depan tablet batu. "Senior itu belum datang, jadi aku menang," kata Lin Bai terkejut. Sepertinya kecepatan pedang terbang sudah sebanding dengan kecepatan alam langit terbang. 10.000 mil hanya setengah napas dari waktu Lin Bai. Sikat.
Cahaya keemasan menukik turun dari awan dengan kecepatan sangat cepat dan mendarat di depan tablet batu berbentuk pedang. Setelah Lin Bai mendarat, dia dengan lembut menekankan telapak tangannya pada tablet batu, melihat kembali ke langit di belakangnya, dan menunggu kemunculan lelaki tua berbaju ungu sambil tersenyum. Lin Bai diam-diam menebak bahwa tidak peduli seberapa cepat pedang terbangnya, lelaki tua berbaju ungu itu sudah mengatakan bahwa jika dia harus menyerang dengan seluruh kekuatannya, kecepatannya tidak akan lambat. Oleh karena itu, Lin Bai merasa setelah dia tiba, lelaki tua berbaju ungu itu akan segera tiba. Namun, Lin Bai menunggu lama dan tidak melihat tanda-tanda lelaki tua berbaju ungu itu. Setengah jam penuh berlalu. Senyuman di wajah Lin Bai memudar, dan dia tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak mungkin, setengah jam telah berlalu, mengapa kamu belum melihat tanda-tanda seniormu? Saya kira, ada sesuatu yang menunda saya. Saya menunggu. Lin Bai menunggu dengan sabar di depan tablet batu. Setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam penuh berlalu. Hari sudah hampir gelap, dan Lin Bai tidak menunggu lelaki tua berbaju ungu itu. Namun, Lin Bai tidak menunggu lelaki tua berbaju ungu itu melainkan menunggu orang lain. Kali ini, di depan tugu batu di gerbang Villa Mingjian, belasan sosok berjubah merah menyala dan rambut merah datang dengan cepat, dan kudanya sampai di pintu masuk Villa Mingjian. Pemimpinnya, seorang pria muda dengan rambut berminyak dan wajah merah muda, tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia keluar dari Villa Mingjian dan berkata dengan semangat dan ekstasi, ini adalah Villa Mingjian. Dalam 3 hari, 700 kerajaan Lingdong akan dimulai di sini. Pertempuran untuk penggarap pedang No. 1. Akhirnya tiba. Pria dengan rambut panjang merah menyala berkata dengan penuh semangat. Segera, ketika dia melihat tablet batu berbentuk pedang, dia tiba-tiba melihat Lin Bai di bawah tablet batu, dia mengerutkan kening dan memarahi dengan tegas, siapa kamu? Sebutkan namamu secepatnya. Apa niatmu tinggal di gerbang Villa Mingjian? Katakan padaku secepatnya, siapa kamu? Jika tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu dengan pedang. Bab 549 Pangeran Pedang Api. Pria dengan rambut panjang merah menyala berteriak dengan tegas, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan menyelinap di luar Villa Mingjian? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Begitu. Pria ini berbicara, dia memiliki seperti itu aura yang mendominasi. Mendengarkan perkataan orang ini, terlihat bahwa orang tersebut kemungkinan besar berada pada posisi tinggi dengan kekuatan hidup dan mati sepanjang tahun. Kebetulan, Lin Bai sangat tidak peduli pada orang-orang seperti ini. Jika Anda berbicara dengan baik, maka Lin Bai juga akan mengobrol baik dengan Anda. Namun jika Anda membunuh seseorang begitu Anda membuka mulut, hal itu akan membuat siapapun merasa tidak nyaman. Apakah orang tuaku melahirkanku hanya untuk membunuhmu? Lin Bai tampak sedikit tidak senang dan berkata, mengapa saya di sini? Tentu saja saya di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi pedang yang diadakan di Villa Mingjian. Jika tidak, mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda ingin melihat Anda makan kotoran? Pria berambut merah panjang berkata dengar, dia langsung meraung, beraninya kamu berbicara seperti ini kepadaku, orang barbar dan licik, tahukah kamu siapa aku? Lin Bai berkata dengan marah, saya tidak tahu. Pria dengan rambut panjang merah menyala mencibir, berhentilah, jangan biarkan kakimu melemah. Aku adalah putra mahkota dari Kerajaan Pembakaran Api, pendekar pedang nomor 1 di Kerajaan Pembakaran Api, yang dikenal sebagai Pangeran Pedang Api. Aku belum pernah mendengarnya, pergilah, kata Lin Bai setelah mendengar ini. Kerajaan Huofen dapat dikatakan sebagai dinasti perantara di antara 700 kerajaan di Lingdong, jauh lebih kuat dari kerajaan Shenwu dan hampir sejajar dengan kerajaan Dayue. Pangeran Hu Jian sangat terkenal di negara Huofen. Seluruh prajurit kerajaan pembakaran api merasa bahwa selama Pangeran Pedang Api datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pedang, dia pasti akan masuk 10 besar. Oleh karena itu, Pangeran Pedang Api ada di sini, dan tujuannya bukan untuk masuk 10 besar, tetapi menjadi nomor 1. Pangeran Hu Jian merasa tidak ada seorang pun di dunia saat ini yang memenuhi syarat untuk menjadi nomor 1 kecuali dia. Pangeran Pedang Api berkata dengan dingin, beraninya kamu, seorang pejuang yang baru setengah langkah ke tahap tengah alam ramuan ilahi, berbicara kepadaku seperti ini. Jika kamu berada di negara apiku, aku akan melempar kamu ke dalam tungku sekarang dan pergi dan bakar kamu menjadi segenggam penuh abu-abu. Tapi aku, sang pangeran, sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, dan aku datang ke Villa Mingjian untuk berpartisipasi dalam kompetisi pedang. Aku tidak ingin menggunakan kekuatan sebelum kompetisi pedang. Datanglah ke sini sendiri, berlutut dan bersujud untuk mengaku bersalah, dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Pedang api.
kata pangeran dengan bangga, dan kebangsawanan pangeran kerajaan terbukti dengan sendirinya. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia langsung merasa senang. Pada saat ini, Lin Bai menatapnya dan melihat bahwa budidaya pangeran pedang api adalah setengah langkah menuju kesempurnaan alam ramuan ilahi. Lin Bai segera berkata sambil tersenyum, lalu bagaimana jika aku tidak bersujud dan mengakui kesalahanku? Apa yang kamu inginkan? Pangeran pedang api berkata sambil tersenyum garang, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat ilmu pedang apiku bangsa. Lin Bai berkata sambil tersenyum, oke, saya ingin melihatnya juga. Ketika Pangeran Hu Jian mendengar ini, Lin Bai bahkan tidak berpikir untuk berlutut untuk mengakui kesalahannya, dan segera meraung, sepertinya begitu kamu bersulang dan tidak makan, tetapi kamu harus minum sebagai hukumannya, tidak apa-apa, kamu orang-orang barbar dan nakal ini harusnya memberitahumu betapa kuatnya mereka. Lihat pedangnya. Pangeran pedang api melompat dari tangannya kuda, dan pedang merah menyala terbang keluar dari tas penyimpanannya dan menusuk ke arahnya. Lin Bai pergi. Ketika pedang ini menyerang, api yang tak terbatas melonjak, mengubah lingkungan Lin Bai menjadi neraka yang berkobar. Gelombang api yang membakar menghantam tubuh Lin Bai, menimbulkan sensasi terbakar di kulit Lin Bai. Dengan pedang pangeran pedang api menyerang. Tepat ketika Lin Bai hendak mengambil tindakan, tiba-tiba energi pedang mengalir ke arahnya di villa pedang terkenal dan memblokir pedang pangeran pedang api. Siapa yang berani menghentikanku? Pangeran pedang api dihadang dan langsung meraung marah. Pada saat itu, seorang pemuda dengan wajah dingin dan alis bangga berjalan keluar dari gerbang villa Mingjian. Pedang yang mengalahkan pangeran pedang api tadi dilemparkan olehnya. Saya Su Xingmang dari villa Jianshan, Pangeran Hu Jian. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Pemuda itu berjalan turun dan berkata sambil tersenyum kepada Pangeran Hu Jian. Ketika Pangeran Hu Jian mendengar nama orang ini, dia langsung tersenyum dan berkata, ternyata dia adalah Master Pedang Bintang Su Xingmang, salah satu dari 18 Master Pedang terkenal di Villa Mingjian. Saya sudah lama mengagumi namanya. Lin Bai mendengar nama Hu Jian, dan sang pangeran mengatakan sesuatu tentang salah satu dari 18 Master Pedang terkenal, Master Pedang Bintang, dan memandang Su Xingmang dengan rasa ingin tahu. Su Xingmang tersenyum tipis dan berkata, ketenaran kecil yang saya miliki ini sebanding dengan Pangeran Pedang Api. Jika Yang Mulia Pangeran ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi pedang, ikuti saya ke gerbang gunung. Saya akan mengatur tempat bagimu untuk tinggal dalam 3 hari. Ini adalah konferensi diskusi pedang pada tanggal 3 Maret. Pangeran Hu Jian tersenyum tipis dan berkata, Saudara Su, tunggu sebentar, tunggu sampai saya berurusan dengan orang-orang barbar dan licik yang tidak tahu bagaimana menghargai orang lain. Meskipun Su Xingmang muncul, pedang Pangeran Hu Jian tidak berniat berhenti, dia masih menatap Lin Bai dan berkata dengan dingin. Su Xingmang memperhatikan tatapan marah Pangeran Pedang Api, menatap Lin Bai dengan ragu, dan berkata sambil tersenyum, Pangeran Pedang Api, kamu memiliki status terhormat, mengapa kamu harus bersaing dengan prajurit semut yang berada di tahap tengah setengah langkah alam pil ilahi? Bukankah begitu? Apakah Anda kehilangan identitas Anda? Pangeran Hu Jian berkata dengan marah, orang ini kejam dan kasar, dan dia tidak tahu bagaimana menghargai orang lain. Jika dia berada di kerajaan Huofen kita, dia akan dipotong-potong oleh 1000 luka. Lin Bai mencibir dan berkata, jika saya ada di negara Huofen, tidak pasti siapa yang akan menjadi kaisar negara Huofen sekarang. Kamu bajingan, apa yang dilakukannya? Katamu. Pangeran Huoswot memandang Lin Bai dengan marah. Su Xingmang buru-buru menarik Pangeran Huo Jian dan berkata, Yang Mulia, ini sudah larut. Ikutlah dengan saya. Karena dia mengatakan dia juga di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi pedang, maka ketika saatnya tiba, Anda akan bertanding di kompetisi pedang. Lapangan kompetisi pedang. Belum terlambat, kenapa repot-repot melakukannya di sini? Lagi pula, Mingjian Villa sudah mengeluarkan perintah. Setiap bulan Maret, selama konferensi diskusi pedang, tidak ada yang diizinkan membunuh orang secara pribadi dalam jarak 10.000 mil dari Villa Mingjian. Jika tidak, apapun tindakannya, apapun identitas dan asal-usulnya, Villa Mingjian akan mengambil tindakan untuk menghukumnya dengan berat. Su Xingmang berkata sambil tersenyum tipis. Pangeran Pedang Api berkata dengan tenang, karena saya di sini untuk berkompetisi, saya akan dengan ketat mematuhi aturan Villa Mingjian. Anda bajingan, jangan biarkan saya melihat Anda di kota Lunjian, jika tidak, Anda akan mati tanpa tubuh utuh. Pangeran Pedang Api menatap tajam ke arah Lin Bai, dan mengikuti Su Xingmang ke Villa Mingjian. Lin Bai mencibir dengan jijik dan berkata, kalau begitu kita masih belum tahu siapa yang akan mati. Lin Bai tidak punya niat untuk memperhatikan Pangeran Pedang Api. Yang lebih dikhawatirkan Lin Bai adalah mengapa lelaki tua berbaju ungu itu belum datang. Ini sudah lebih dari 5 jam.
Sepertinya senior ini tidak akan datang, haha. Lin Bai juga menebak saat ini. Diperkirakan senior berbaju ungu mengira dia tidak bisa mengejar Lin Bai atau kalah dengan Lin Bai, jadi dia langsung pergi. Tanpa bermaksud datang Lin Bai. Lupakan saja, ini hanya permainan untuk bersenang-senang, kenapa repot-repot? Ayo pergi ke Villa Mingjian. Saya tidak tahu berapa banyak master yang datang ke Villa Mingjian. Lin Bai berdiri di pintu masuk Villa Mingjian. Melihat ke atas di istana-istana di pegunungan dan ladang, para pejuang diangkut bolak-balik. Di antara mereka, pasti ada seorang kultivator pedang tiada taraf yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Mereka menunggu konferensi diskusi pedang dalam 3 hari. Bab 550 menindas orang lain dengan kekuatan. Setelah Lin Bai berjalan melewati monumen batu berbentuk pedang, dia mengikuti tangga batu giok putih selangkah demi selangkah menuju Villa Mingjian. Ada alun-alun dan istana di tangga. Istana yang disebut Aula Selamat Datang, ini adalah tempat yang khusus digunakan oleh Villa Mingjian untuk menyambut orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat. Semua pejuang yang datang ke Villa Mingjian harus menjelaskan asal-usulnya di Aula Selamat Datang. Villa Mingjian akan diterima dengan baik. Lin Bai berjalan sendirian, jadi dia lebih cepat. Pangeran Hu Jian dan Su Xingmang sedang berjalan di jalan, mengobrol dan tertawa, dan kecepatan mereka relatif lambat. Lin Bai menyusul mereka dalam beberapa langkah. Melihat Pangeran Hu Jian dan Su Xingmang di depan, Lin Bai tidak mau memperhatikan mereka sama sekali, dia langsung melewati mereka dan berjalan menuju villa pedang terkenal tanpa berhenti untuk menyapa. Melihat Lin Bai berjalan di depannya, Su Xingmang segera berteriak dengan tidak senang, berhenti. Su Xingmang tidak senang dan berteriak tajam, dengan suara dingin. Lin Bai berbalik dengan rasa ingin tahu, memandang Su Xingmang dan bertanya, ada apa? Su Xingmang memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, siapa yang menyuruhmu berjalan di depan kami? Dapatkan di belakangku. Pergi. Su Xingmang juga merupakan prajurit Dzogchen alam ramuan dewa setengah langkah dengan kekuatan yang besar. Dia juga master dari 18 pedang terkenal di Villa Pedang Terkenal. Dia juga master langkah bahkan di Villa Pedang Terkenal. Apakah namamu terukir di jalan ini? Kenapa aku tidak bisa berjalan di depanmu? Lin Bai merasa terdiam. Su Xingmang tertegun dan berkata dengan marah, kamu adalah seorang pejuang di tahap tengah alam pil ilahi setengah langkah. Bagaimana kamu berani berjalan di depanku? Pangeran Pedang Api melihat Su Xingmang menjadi marah saat ini dan langsung mencibir dan berkata dengan sinis. Kaksu, aku sudah mengatakannya sejak lama. Orang ini adalah orang yang biadab dan menyusahkan. Dia tidak tahu bagaimana memuji dirinya sendiri atau etiket. Dia hanya orang rendahan semut. Su Xingmang berkata dengan dingin, sebenarnya tidak ada aturan. Saya tidak tahu dari negara atau sekte mana binatang ini berasal, sangat tidak berpendidikan. Lin Bai memandang Su Xingmang dan Pangeran Hu Jian dengan ekspresi sinis di wajahnya dan berkata, saya di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan saya juga akan mematuhi peraturan Villa Mingjian. Saya tidak akan bertarung dengan Anda saat ini, jika tidak, berdasarkan beberapa kata Anda, saya khawatir Anda akan melakukannya sudah berada di istana neraka sekarang. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Lin Bai selesai berbicara. Dia berbalik dan terbang ke puncak gunung. Mata Su Xingmang menjadi dingin, ketika dia melihat Lin Bai mengabaikannya dan langsung pergi, harga diri Su Xingmang langsung terpukul. Huff! Jika kamu berani bertindak liar di Villa Mingjian, aku tidak akan membiarkanmu. Saat dia berbicara, Su Xingmang hendak bergegas maju dan menangkap Lin Bai. Pangeran Pedang Api juga mengikuti. Di tangga, Lin Bai tiba di ruang resepsi tamu. Saat ini, aula resepsi tamu sedang sibuk, dan para prajurit dari Villa Mingjian mengalokasikan kamar untuk para prajurit yang datang dari berbagai penjuru. Ada antrian panjang di ruang resepsi tamu. Melihat Lin Bai berjalan ke ruang resepsi tamu, seorang prajurit datang sambil tersenyum dan bertanya, beraninya adik kecil ini datang untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi pedang. Ketika pria ini berbicara, dia tidak memiliki kesombongan dari para tamu. Pangeran Pedang Api, dia juga tidak, kata-kata dingin Su Xingmang sangat ramah. Lin Bai juga tersenyum dan menjawab, temanku, Lin Bai, ada di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi pedang. Pria itu tersenyum dan berkata, silakan mengantri, adik, dan kami akan mengalokasikan kamar untukmu. Lin Bai melihat ke arah masih ada 2 atau 3 orang yang mengantri, dan mereka tidak bisa menunggu lama, Lin Bai berjalan ke belakang antrean tanpa ada keberatan. Efisiensi ruang resepsi tamu di Mingjian Villa cukup tinggi. Kamar untuk 2 orang pertama dengan cepat ditentukan, dan mereka tiba di Lin Bai. Setelah salinannya ditulis, murid dari Villa Mingjian bertanya, dari negara dan sekte mana saudara ini berasal? Jika ada pejuang dari negara Anda, saya juga dapat mengatur agar Anda hidup bersama. Kata Lin Bai sambil tersenyum.
Saya dari kerajaan Shenwu, Sekte Lingjian, Lin Bai. Murid Villa Pedang terkenal mengangguk dan segera mulai membuka-buka buku tebal di depannya. Tampaknya Lin Bai sedang memeriksa para prajurit kerajaan Shenwu untuk melihat apakah ada yang datang ke Villa Mingjian. Saat ini, Pangeran Hu Jian dan Su Xingmang masuk ke ruang resepsi tamu. Su Xingmang melihat Lin Bai, mendengus dingin, dan berjalan tepat di depan Lin Bai. Murid dari Sword Villa terkejut ketika dia melihat Su Xingmang dan berteriak dengan gembira, murid telah bertemu dengan kakak senior Su. Su Xingmang merenung, jangan sibuk sekarang, mari kita cari tempat tinggal kelas atas untuk Pangeran Hu Jian dulu. Murid itu segera menutup bukunya dan berhenti membaca untuk Lin Bai. Kemudian dia berkata kepada Su Xingmang, ya, mohon tunggu sebentar untuk kakak senior Su dan Pangeran Hu Jian. Saya akan mendapatkan token untuk kediaman superior. Setelah mengatakan itu, murid itu meninggalkan meja. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia menyadari bahwa masih ada tingkat akomodasi yang berbeda. Pangeran Huo Jian memandang Lin Bai dan tersenyum sinis, apa bedanya jika Anda berjalan cepat? Anda harus menunggu saya untuk check-in sebelum saya dapat menanganinya untuk Anda. Bagaimana? Saya langsung tinggal di A. Kediaman kelas 1. Dan Anda, seorang pejuang di tingkat tengah alam pil ilahi setengah langkah, paling banter bisa tinggal di tempat kelas rendah. Bagaimana cahaya sebutir beras bisa bersaing dengan kecerahan bulan yang cerah? Pangeran Pedang Api berdiri di depan Lin Bai dengan senyum sinis di wajahnya. Su Xingmang juga mencibir dengan jijik pada saat ini, tidak menatap mata Lin Bai sama sekali. Lin Bai mendengus tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, murid itu berlari kembali, memegang token ungu di tangannya, menyerahkannya kepada Su Xingmang dan berkata, Saudara senior Su, sesuai instruksi Anda, kediaman superior, Villa Xuanxing. Su Xingmang mengambil token itu dan menunjuk di dekat api. Pangeran Jian berkata, saya pernah ke Villa Xuanxing, dan itu dianggap sebagai pilihan terbaik di antara tempat tinggal terbaik. Lingkungannya tenang dan cocok untuk King Xiu. Ini hanya dapat memberikan lingkungan yang tenang bagi Yang Mulia Pangeran untuk mempersiapkan pertempuran besar dalam 3 hari. Pangeran Pedang Api mengambil token itu dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, Saudara Su. Su Xingmang tersenyum dan berkata, Yang Mulia awalnya adalah orang nomor 1 kultivator pedang di Kerajaan Pembakaran Api. Villa Pedang terkenal sangat menghormati para jenius. Saya tidak peduli. Lin Bai mengabaikan mereka berdua dan melangkah maju dan bertanya, Saudaraku, tempat tinggal saya telah diatur. Murid itu kemudian datang kembali ke akal sehatnya dan tersenyum bersalah pada Lin Bai, sungguh, aku minta maaf, aku akan segera membuat pengaturan untukmu. Tapi adik kecil, kamu hanya setengah langkah ke tingkat alam ramuan ilahi, jadi kamu hanya bisa hidup di tempat tinggal kelas bawah. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, kediaman Villa Mingjian dibagi menjadi 3 dan 6. Kelas 9. Bagaimana klasifikasinya? Sebelum Su Xingmang dapat menunggu muridnya menjawab, dia berkata dengan dingin, Villa Mingjian memiliki hierarki yang ketat. Tempat tinggal dibagi menurut budidaya, bakat, dan potensi seorang pejuang. Tempat tinggal dibagi menjadi kelas atas, menengah dan bawah. Jenius yang tiada taranya tinggal di kelas atas. Orang jenius hidup di kelas menengah. Sedangkan untuk pejuang biasa, kelas bawah sudah dianggap batasnya. Su Xingmang tertawa sinis saat ini. Melihat Lin Bai, dia berkata, kamu adalah seorang pejuang yang di tahap tengah alam inti ilahi setengah langkah. Kamu bahkan bukan seorang pejuang biasa. Kamu hanya bisa dianggap sebagai seekor semut. Jangan memberimu tempat tinggal yang lebih rendah. Beri dia tempat tinggal yang lebih rendah. Lin Bai bertanya dengan lucu, apakah ada akomodasi yang lebih rendah? Su Xingmang tersenyum dingin dan tidak menjawab. Pada saat ini, banyak prajurit datang satu demi satu di ruang resepsi tamu. Setelah mendengar kata-kata Su Xingmang, mereka mencibir dan berkata, oh. Prajurit yang setengah langkah ke alam ramuan ilahi ini mungkin tidak tahu bagaimana caranya. Menyinggung Su Xingmang. Saya ditempatkan di kamar inferior. Ya, Su Xingmang tidak mudah dipusingkan. Dia adalah salah satu dari 18 ahli pedang di Villa Pedang terkenal. Senang rasanya tinggal di kamar inferior, tapi aku tidak menyangka akan diatur untuk tinggal bersama para pelayan itu secara langsung. Banyak prajurit berkata dengan mata dingin. Murid itu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya dan berbisik kepada Lin Bai, adik laki-laki ini, akomodasi yang lebih rendah adalah untuk para pelayan penggarap pedang dari seluruh dunia. Apa? Lin Bai merasa sangat lucu. Saya melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke Villa Pedang terkenal untuk berpartisipasi dalam kompetisi ilmu pedang, tetapi saya diperlakukan tidak adil bahkan sebelum kompetisi dimulai. Lin Bai awalnya tidak ingin peduli dengan tempat tinggalnya, tetapi Su Xingmang langsung mengatur tempat tinggal kelas bawah untuk Lin Bai, dan Lin Bai sangat tidak senang.
Jika seseorang mengikuti aturan, dan tingkat kultivasi Lin Bai tidak tinggi di tahap tengah alam inti ilahi setengah langkah, maka dia harus tinggal di kediaman kelas bawah, dan Lin Bai tidak akan memaksakan dirinya untuk tinggal di tempat tinggal kelas atas. Tapi awalnya Lin Bai seharusnya berada di kediaman kelas bawah, tapi begitu Su Xingmang mengatakannya, dia diturunkan ke kediaman kelas bawah. Ini menantang keuntungan Lin Bai. Tidak apa-apa mengikuti aturan, saya bisa mengikuti aturan. Tetapi jika Anda ingin menindas saya dengan kekuatan Anda, maaf, saya, Lin Bai, bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Lin Bai berkata kepada muridnya, meskipun tingkat kultivasi saya tidak tinggi, saya di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi pedang. Apakah itu berarti menurut aturan, saya harus tinggal di kediaman kelas bawah? Murid itu menjawab, ya, kata Lin Bai. Bai berkata tanpa ekspresi, kalau begitu tolong atur agar saya menunggu. Murid itu sedikit ragu dan melirik Su Xingmang. Su Xingmang berkata dengan arogan, saya katakan yang lebih rendah akan tetap lebih rendah. Mari kita buat pengaturan untuknya. Jika dia tidak mau tinggal, maka keluarlah. Bagaimanapun, seorang pejuang di tingkat tengah dari alam pil ilahi setengah langkah berpartisipasi dalam kompetisi pedang. Saya bahkan tidak bisa melewati tingkat pertama. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia merasa marah dan berkata, saya telah berubah pikiran sekarang. Ketika murid itu mendengar Lin Bai mengalah, dia berkata dengan sangat gembira, saudaraku, aku akan segera mengaturnya untukmu. Kamar inferior. Su Xingmang dan Pangeran Hu Jian saling memandang dan tersenyum, dan Lin Bai akhirnya menyerah. Namun apa yang dia katakan selanjutnya membuat Pangeran Hu Jian dan Su Xingmang tercengang. Lin Bai bertanya, adik kecil ini, saya tidak tahu akomodasi seperti apa yang diatur untuk para prajurit yang diundang oleh Villa Mingjian Anda. Para prajurit diundang. Ketika murid itu mendengar ini, dia tiba-tiba menatap Lin dengan mata lebar, putih. Su Xingmang dan Pangeran Hu Jian sama-sama terkejut dan menatap Lin Bai. Para prajurit yang diundang oleh Mingjian Villa semuanya adalah pendekar pedang penyihir di antara 700 negara di Lingdong, dan sangat diakui oleh Mingjian Villa. Murid itu tertegun, namun tidak menjawab. Lin Bai bertanya, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Murid itu menjawab, para prajurit yang diundang oleh Villa Mingjian semuanya tinggal di ruangan khusus. Adik kecil ini, Anda. Murid itu sangat bingung. Dengan penampilan Lin Bai, bagaimana mungkin seorang pejuang yang hanya setengah langkah ke tahap tengah alam ramuan ilahi menerima undangan? Lin Bai tersenyum dan berkata, ternyata ada ruangan khusus, haha, oke, biar aku yang mengaturnya. Murid itu bertanya, adik ini, apakah kamu punya surat undangan? Lin Bai mengambil sesuatu dari penyimpanannya tas dia mengeluarkan token Villa Mingjian, pedang emas dan buku giok, meletakkannya di depan murid ini, dan berkata, lihat ini, apakah ini surat undangan dari Villa Mingjian Anda?